Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yantior Panggabena Dabda, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas AKBP Nomensen Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi perbandingan dua besaran. Baiklah, kita akan menonton video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan dua besaran. Sebelum kita masuk ke perbandingan dua besaran itu, kita harus mengetahui apa itu perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Kita sering menyebut juga perbandingan sebagai pembagi atau dapat kita tulis dengan A banding B. Kita masuk ke contoh. Fian memiliki 10 buku tulis dan Fandi memiliki 12 buku tulis. Buatlah perbandingan buku Fian dan buku Fandi. Dari contoh di atas, kita dapat membuat kesimpulannya, yaitu perbandingan buku Fian dan buku Fandi adalah 10 banding 12. Sampai di sini paham teman-teman? Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Perbandingan dua besaran. Apa itu perbandingan dua besaran? Perbandingan dua besaran adalah besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan lain sebagainya. Kita masuk ke contoh. Jika umur Budi 15 tahun dan ayah 40 tahun, maka perbandingan umur Budi dengan umur ayahnya adalah penyelesaiannya. Umur Budi banding umur ayah. Tadi kan di soal umur Budi 15 dan umur ayah 40. Maka 15 dibanding 40. Dari soal itu juga kita dapat mensederhanakannya. Sama-sama kita bagi 5. Kenapa kita bisa dapat membagikan 5? Karena kan perbandingan itu sama dengan pembagian. Jadi, untuk kita mensederhanakannya, kita dapat membuat 15 dibagi 5 sama dengan 3, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Maka, perbandingan umur Budi dan ayah adalah 3 banding 8. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Apa itu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Kita lihat contohnya. Harga gula satuannya rupiah, terhadap masanya satuannya kilogram. Dari penjelasan di atas terdapat satuan yang berbeda, yaitu satuan rupiah dan kilogram. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Karena besaran yang satu itu kilogram dan besaran yang satunya lagi rupiah. Masuk ke contoh yang kedua. Harga buku terhadap banyaknya buku rupiah. Dari penjelasan di atas terdapat satuan yang berbeda, yaitu banyak dan rupiah. Jarak itu kita misalkan dengan kilometer. Terhadap waktu itu kita buat dengan jam. Dari penjelasan di atas terdapat satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan jam. Contoh yang keempat. Jarak sama dengan kilometer terhadap volume itu kita misalkan dengan bensin atau liter. Dari penjelasan di atas terdapat satuan yang berbeda. Baik teman-teman, sampai di situ paham kan? Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Penjelasannya, 40 km itu kita buat satuannya jarak dan liter itu kita buat satuannya volume. Sehingga satuan yang dimiliki ialah satuan yang berbeda. Sampai di situ paham teman-teman? Yang kedua, label informasi gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kalori energi. Penjelasannya, 4 keping itu satuannya banyak suatu benda dan kalori itu satuannya energi. Jadi, di sini dari contoh ini kita dapat memahami apa itu satuan yang berbeda. Baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Petunjuk.
Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali, yaitu pemberhentian yang pertama dengan jarak 8 km ditempuh dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua dengan jarak 12 km ditempuh dengan waktu 24 menit. Pemberhentian ketiga dengan jarak 24 km ditempuh dengan waktu 40 menit. Pertanyaan yang pertama, pada lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Pertanyaan yang kedua, lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Penyelesaian soal. Soal yang pertama, lintasan pertama Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berapakah kecepatannya? Di sini kita disuruh mencari kecepatannya. Jadi, kita itu harus menggunakan rumus kecepatan, yaitu jarak per waktu. Jaraknya di sini 8 km dan waktunya di sini 20 menit. Dapat kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 4. Kenapa kita bisa membagi dengan 4? Karena kan dari penjelasan awal, perbandingan itu sama dengan pembagian. Jadi untuk lebih mempermudah atau lebih memperjelas penjabaran ini, kita bisa menggunakannya dengan cara kita sama-sama membagi 4, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka jarak kecepatan di lintas pertama 2/5 km per menit. Contoh yang kedua, lintasan kedua Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berapakah kecepatannya? Kita gunakan rumus kecepatan sama dengan contoh yang pertama, yaitu rumus kecepatan jarak per waktu. Jaraknya itu 12 km, waktunya itu 24 menit. Di sini juga kita dapat mensederhanakannya dengan cara sama-sama dibagi 12, yaitu 12 dibagi 12 sama dengan 1, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Maka jarak kecepatan di lintas kedua 1/2 km per menit. Kita masuk ke penyelesaian soal yang nomor 3. Lintasan ketiga Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berapakah kecepatannya? Penjabarannya, kita juga di sini menggunakan rumus kecepatan, yaitu jarak per waktu. Di sini jaraknya 24 km, waktunya 40 menit. Di sini juga kita dapat mensederhanakannya dengan sama-sama membagi 4. Yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 6, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Maka jarak kecepatan di lintas ketiga adalah 6/10 km per menit. Jadi, dari ketiga kesimpulan atau penjabaran soal, kita dapat membuat 2/5 lintasan pertama, 1/2 lintasan kedua, dan 6/10 lintasan ketiga. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari 3 penjelasan soal tersebut bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat pada lintasan ketiga, yaitu 6/10 km per menit, dan mengendarai sepeda paling lama pada waktu lintasan kedua, yaitu 1/2 km per menit. Sekianlah hasil video dari saya. Semoga Anda suka. Terima kasih.